Berikut kisah lengkap asal-usul Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, disusun dari awal sampai akhir tanpa disingkat. Kisah asal-usul Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Bab 1, Hutan Belantara dan Cahaya Keemasan. Pada zaman dahulu, jauh sebelum Kesultanan Banten berdiri kokoh, wilayah yang kini bernama Ciomas masih berupa hutan belantara yang lebat. Pepohonan tinggi menjulang, semak belukar tumbuh rapat, dan belum ada manusia yang membuka pemukiman di sana. Udara sejuk, tanahnya subur, namun masih sepi dan sunyi. Dikisahkan seorang pemuda yang bernama Buyut Sutajaya Upas sedang melakukan perjalanan menembus hutan. Di tengah perjalanan itu, matanya terkejut melihat seberkas cahaya kuning keemasan yang memancar terang dari kejauhan. Cahaya itu tampak lembut namun benderang seolah memanggil-manggil agar ia mendekat. Karena penasaran, pemuda itu pun melanjutkan perjalanan menuju arah cahaya tersebut. Bab 2. Pertemuan dengan tokoh sakti. Semakin jauh ia melangkah masuk ke dalam hutan, semakin terang pula cahaya itu memancar. Namun di tengah jalan, langkahnya terhenti karena dihadang oleh dua orang tokoh sakti yang sudah berdiri di sana. Keduanya adalah Buyut Sisit Naga dan Buyut Singawardana. Mereka adalah orang-orang yang sudah lebih dulu menetap di hutan itu dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Dengan sopan pemuda itu menceritakan maksud kedatangannya, yaitu ingin mengetahui asal cahaya keemasan yang dilihatnya. Buyut Singawardana pun tersenyum dan menjelaskan, cahaya kuning emas itu adalah cahaya masa depan. Hanya mereka yang hatinya suci, bersih jiwanya, dan tulus kepada Allah yang Maha Kuasa, yang akan mampu menguasai dan mengolah tanah ini dengan berkah. Mendengar penjelasan itu, hati pemuda itu semakin yakin dan mantap melanjutkan perjalanannya. Bab 3. Sumur Cahaya dan Nama Ciomas. Pemuda itu terus berjalan menembus semak belukar, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang terbuka. Di sana, terlihat sebuah sumur tua yang airnya jernih dan memancarkan cahaya keemasan. Air sumur itu berkilau bagai emas murni terkena sinar matahari, sehingga orang-orang kemudian menyebut air tersebut dengan sebutan cai emas, yang artinya air emas. Dari kata cai emas itulah, lama-kelamaan sebutannya berubah menjadi Ciomas. Maka, wilayah tempat sumur air bercahaya itu berada pun dinamakan Ciomas. Demikianlah asal mula nama Ciomas menjadi sebutan untuk tanah yang diberkahi itu. Bab 4. Pembukaan wilayah dan pertumbuhan desa. Setelah diketahui keberadaannya, orang-orang pun mulai datang satu persatu untuk menetap di Ciomas. Mereka melihat tanahnya subur, airnya jernih dan sehat, serta suasananya damai dan berkah. Tokoh-tokoh leluhur lainnya pun ikut membuka hutan menjadi ladang dan persawahan. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Buyut Beumhar, Buyut Giri, Buyut Jaga, dan para leluhur lainnya yang ikut membangun dan menjaga wilayah Ciomas. Pada masa itu, wilayah Ciomas awalnya terdiri dari 6 kampung, yaitu Kampung Masigit, Kampung Sawah, Kampung Cempaka, Kampung Cilongkrang, Kampung Cikendi, dan Kampung Cipait. Keenam kampung itulah yang menjadi cikal bakal berkembangnya Ciomas menjadi pemukiman yang makin lama makin ramai dan makmur. 5. Zaman Kesultanan Banten dan KCENG, UK. Ketika Kesultanan Banten berdiri di bawah pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, Ciomas menjadi wilayah yang sangat dan dihormati. Dikisahkan bahwa Sultan Maulana Hasanuddin memiliki seorang putra yang sejak lahir terus menangis dan tidak mau diam digendong siapapun. Berbagai upaya telah dilakukan, namun tidak ada yang berhasil menenangkannya. Akhirnya Sultan mengadakan sayembara. Barang siapa mampu menenangkan putraku yang terus menangis, dialah yang berhak menjadi pengasuhnya. Sayembara itu terdengar hingga ke pelosok desa, dan datanglah banyak orang untuk mencoba, namun belum ada yang berhasil. Hingga tibalah seorang pria tua yang sederhana namun berwibawa, dialah Ki Cenkuk yang datang dari Ciomas. Saat Ki Cenkuk menggendong bayi itu, secara ajaib tangisnya pun berhenti seketika, dan bayi itu terlihat tenang dan damai. Sultan pun sangat kagum dan menyerahkan putranya kepada Ki Cenkuk untuk diasuh dan dididik. Ki Cenkuk pun membawa putra Sultan itu ke Ciomas, tepatnya di Kampung Babakan, dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang serta ilmu agama yang tinggi. Bab 6. Golok Ciomas, warisan sakti dari Ciomas.
Karena Ciomas menjadi tempat yang dihormati dan kedatangan Sultan pun sering berkunjung ke sana, maka Sultan Maulana Hasanuddin meminta kepada Ki Cengkuk agar dibuatkan senjata yang sakti dan kuat untuk membela Kesultanan Banten. Ki Cengkuk pun menerima permintaan tersebut. Dengan kesembuhan hati, kesucian jiwa, dan dibarengi dengan ibadah serta doa kepada Allah yang Maha Kuasa, Ki Cengkuk beserta istrinya, yang dikenal sebagai Ki Gede dan Nyi Gede, menempa besi dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Mereka membuat golok itu bukan sekadar dengan kekuatan tangan, melainkan disertai zikir dan doa. Golok itu pun selesai dibuat dan menjadi senjata yang sangat sakti, berkhasiat, dan memiliki keistimewaan luar biasa. Golok itu kemudian dinamakan Golok Ciomas, diambil dari nama tempat pembuatannya. Golok Ciomas inilah yang kemudian menjadi senjata kebanggaan Kesultanan Banten, menjadi lambang keberanian, kejujuran, dan ketakwaan masyarakat Ciomas. Golok itu dipercaya memiliki kekuatan untuk menaklukkan kejahatan, bukan dengan kekerasan semata, melainkan dengan kebenaran dan kesucian hati. Bab 7. Perkembangan dan keberkahan Ciomas. Sejak saat itu, Ciomas semakin berkembang dan dikenal luas. Orang-orang datang menetap, membuka ladang, menanam padi, dan membangun masjid untuk tempat beribadah. Dua tokoh keturunan Kesultanan Cirebon, yaitu Ki Arya dan Ki Bajo, juga ikut membuka dan mengembangkan wilayah Ciomas. Mereka membangun masjid yang megah di Kampung Masigit, yang hingga kini menjadi saksi sejarah perkembangan agama dan peradaban di Ciomas. Masyarakat Ciomas hidup rukun, taat beragama, dan menjaga warisan leluhur. Mereka mewarisi sifat suci, jujur, pemberani, dan tidak pernah melupakan asal-usulnya, yaitu dari tanah yang airnya memancarkan cahaya keemasan, tanah yang diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa. Penutup. Demikianlah kisah asal-usul Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Bermula dari seberkas cahaya keemasan dari sumur air yang suci, yang kemudian disebut Cai Emas dan berubah menjadi Ciomas. Dikembangkan oleh para leluhur yang suci hatinya, menjadi tempat pengasuhan putra Sultan Banten hingga melahirkan warisan sakti berupa Golok Ciomas yang menjadi kebanggaan masyarakat Banten hingga kini. Ciomas bukan sekadar nama tempat, melainkan lambang kesucian, keberanian, dan keberkahan yang mengalir dari air emas yang memancarkan cahaya kebenaran. Semoga warisan luhur leluhur Ciomas tetap terjaga dan berkah senantiasa menyertai tanah Ciomas selamanya.